Scene diawali memperlihatkan Jong-woo yang berada di masa kini. Ia mendapat telepon dari Dok-won yang memberitahunya bahwa kakek dari toko yang sering ia kunjungi saat SMA telah meninggal. Setelah Jong-woo mengatakan bahwa ia akan datang ke upacara memorial si kakek, ia lalu melihat foto dirinya bersama Ayong. Jong-woo kembali mengingat kenangannya 10 tahun lalu, di mana saat itu Jong-woo memperdengarkan nyanyiannya kepada Ayong. Rupanya Ayong menangis mendengar lagu tersebut karena teringat akan kakaknya yang sudah tiada. Lalu Ayong pun berkata bahwa ia akan membantu Jong-woo mempersiapkan diri dalam kontes menyanyi, sehingga membuat Jong-woo tersenyum senang. Setelah mereka berjalan kembali, Ayong meminta agar Jong-woo menyanyikan lagu yang akan menghiburnya dalam kontes tersebut, yang tentu saja langsung diiyakan oleh Jong-woo. Lalu tiba-tiba Ayong menutup payungnya supaya ia bisa sepayung berdua dengan Jong-woo. Kemudian ketika malam tiba, Jong-woo terlihat sedang berlatih menyanyi dengan Dok-won di tempat karaoke. Suatu hari, karena kesal kepada Yokho yang sempat terlihat mendekati Ayong, Wonil yang mengetahui Yokho akan mengikuti ujian lisensi tinju dengan sengaja mendatangkan sebuah geng yang memiliki dendam kepada Yokho. Wonil berkata Yokho tak akan membalas pukulan mereka karena ia tak akan bisa mengikuti ujian jika berkelahi. Tak lama kemudian, setelah dipanggil oleh Yongbok, Yokho datang ke tempat itu tanpa mengetahui musuhnya berada di sana. Yokho terlihat mengacuhkan mereka dan berniat pergi, akan tetapi ia malah diserang oleh mereka. Lalu saat itu Jong-woo dan Dok-won tanpa sengaja melihat perkelahian Yokho. Dok-won terlihat sedikit heran karena Yokho tidak membalas pukulan mereka. Dok-won yang teringat perlakuan baik Yokho kepadanya memutuskan untuk membantu Yokho. Ia berusaha melindungi Yokho dan dihajar habis-habisan oleh mereka. Tak hanya Dok-won, rupanya Yongbok juga tidak setuju dengan rencana Wonil yang ingin melihat Yokho babak belur. Walau sempat bertengkar dengan Wonil, akhirnya Yongbok juga memutuskan untuk membela Yokho. Di sisi lain, Jong-woo yang hendak membantu mereka malah ketahuan oleh Wonil. Saat itu, Wonil sengaja memanas-manasi Jong-woo dengan berkata bahwa Yokho dan Ayong memiliki hubungan yang spesial. Lalu, karena ketakutan setelah diancam oleh Wonil, Jong-woo pun pergi dari tempat itu walau teman-temannya masih berada di sana. Yokho dan Dok-won yang melihat Jong-woo pergi tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Jong-woo membenci dirinya sendiri karena merasa ia adalah seorang pecundang. Adegan berlanjut ke Ayong yang melihat ibunya sedang menangis ketika memandangi foto kakak Ayong yang telah tiada. Ayong yang melihat foto itu juga merasa sedih, akan tetapi dirinya selalu berusaha tegar dan tak pernah menangis di hadapan ibunya. Sementara itu, Yokho dan teman-temannya babak belur setelah dihajar oleh anak-anak geng, sedangkan Jong-woo terlihat menyesal karena dirinya tidak membantu teman-temannya. Esok harinya di sekolah, Dok-won terlihat menghindari Jong-woo karena kecewa kepadanya. Sementara itu, Yongbok kini menjadi baik kepada Dok-won setelah kemarin Dok-won ikut bergabung dalam pertarungan. Karena kemarin Wonil sempat memanas-manasi Jong-woo mengenai hubungan Yokho dan Ayong, Jong-woo pun menanyakannya kembali kepada Wonil tentang hubungan mereka. Akan tetapi, Wonil menyuruh Jong-woo untuk menanyakannya langsung kepada Ayong. Lalu tiba-tiba Yokho menyerang Wonil atas apa yang kemarin dilakukannya. Ia lebih marah lagi kepada Wonil ketika Wonil membahas tentang Ayong. Di sana, Jong-woo hanya terdiam saat melihat mereka. Kembali lagi ke Ayong yang sedang melihat foto kakaknya yang dipajang di sekolah. Setelah beberapa saat, Jong-woo melihat Yokho mengajak Ayong pergi ke atap.
Di sana, Ayong curhat kepada Yokho tentang dirinya yang akan segera pindah bersama keluarganya. Jongwoo yang menunggu mereka turun akhirnya bisa berbicara dengan Yokho untuk menanyakan tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Namun karena tak mendapat jawaban dari Yokho, Jongwoo yang merasa kesal langsung meminta Yokho agar jangan menunda lagi pertarungan mereka. Sepulang sekolah, Yokho memanggil Jongwoo untuk berbicara empat mata dengannya. Ayong terlihat mengkhawatirkan Jongwoo ketika melihatnya pergi bersama Yokho. Rupanya Yokho mengajak Jongwoo keluar untuk menjelaskan bahwa dirinya tak bisa bertarung karena akan mengikuti ujian lisensi tinju. Mendengar hal itu, Jongwoo pun merasa lega. Akan tetapi Yokho malah mengajak Jongwoo untuk bermain tinju pada hari Sabtu. Teman-temannya yang mendengar mereka akan bermain tinju terlihat heboh dan tak sabar menyaksikan pertandingan mereka. Scene lalu memperlihatkan Jongwoo yang sedang melihat foto-foto yang kemarin dilihat oleh Ayong. Ketika Ayong datang ke sana, Jongwoo terlihat hendak menanyakan soal foto tersebut, akan tetapi tidak jadi. Lalu karena masih penasaran dengan hubungan Ayong dan Yokho, Jongwoo pun menanyakan tentang hal tersebut kepada Ayong sehingga membuat mereka berdua bertengkar. Namun akhirnya walaupun kesal, Ayong memberitahu Jongwoo bahwa selama ini Yokho telah melindunginya dari Wonil. Suatu malam, jembatan yang menghubungkan desa Jongwoo dengan sekolah ambruk setelah dilewati oleh sebuah mobil. Yongbok yang saat itu sedang berkendara dengan adiknya sembari huhujanan tidak mengetahui hal itu sehingga mereka pun terjun bebas ke sungai. Sementara itu, Dokwon yang hendak mengantar Jongwoo pulang dengan sepedanya mendapati Yongbok sedang diselamatkan oleh seorang kakek sehingga mereka pun bergegas membantunya. Setelah berhasil menyelamatkan Yongbok, Dokwon bersiap untuk menyelamatkan adik Yongbok yang terjebak di tengah sungai. Dengan berani, Dokwon berenang ke tengah sungai menggendong adik Yongbok dan segera kembali dengan dibantu oleh si kakek dan teman-temannya. Jongwoo dan Yongbok terlihat sangat lega ketika akhirnya mereka berhasil selamat. Esok harinya, Jongwoo masuk sekolah seperti biasa, sedangkan Dokwon tidak masuk karena terluka dalam insiden semalam. Kemudian sebelum pulang sekolah, Yongbok menitipkan buah-buahan kepada Jongwoo agar diberikan kepada Dokwon. Sepulang sekolah, Jongwoo mampir terlebih dahulu ke rumah si kakek dan melihat foto Yokho yang sedang bersama kakak Ayong. Rupanya Yokho adalah cucu si kakek. Setelah beberapa saat, ketika Jongwoo sedang memasakkan bubur untuk si kakek, ia mendengar percakapan si kakek dengan Yokho yang membicarakan tentang Ayong. Ternyata Yokho sedang menemani Ayong berkunjung ke makam kakaknya. Kemudian Jongwoo yang teringat akan foto pria yang sering dilihat Ayong di sekolah, segera mengambil foto tadi dan menanyakannya kepada si kakek. Shin lalu membawa kita ke masa lalu. Rupanya kakak Ayong ini adalah orang yang menghentikan Yokho dari bertarung dengan anak-anak geng. Ia membuat Yokho berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mereka sangat dekat dengan Ayong. Hingga suatu hari kakak Ayong meminjam baju Yokho untuk pergi berkemah sebelum melakukan ujian lisensi tinju. Sayangnya kakak Ayong mengalami kecelakaan dalam peristiwa banjir bandang ketika menyelamatkan seorang anak. Ayong dan ibunya pun terlihat menangis ketika melihat berita tersebut. Esok harinya Ayong dan ibunya datang ke sekolah membawa foto kakaknya. Namun anehnya Ayong tidak menangis seperti ibunya dan juga Yokho. Rupanya Ayong memang tidak pernah menangis di hadapan orang lain, walau sebenarnya ia selalu menangis ketika dirinya sedang sendirian. Dan benar saja Ayong terlihat menangis saat berada di pemakaman.
Lalu sepulangnya dari pemakaman, Yoko diberitahu oleh kakeknya bahwa tadi Jongwoo datang ke sana. Adegan kembali ke masa kini. Rupanya kakek yang dibicarakan oleh Jongwoo dalam telepon adalah kakek Yoko. Jongwoo terlihat menghadiri upacara pemakaman si kakek di rumah duka dan bertemu dengan teman-temannya. Mereka kemudian makan dan minum-minum di sana sembari membicarakan tentang masa lalu. Saat itu Yoko bertanya kepada Jongwoo apakah Jongwoo mendapat kabar mengenai Ayong, akan tetapi Jongwoo hanya terdiam. Scene kemudian flashback kembali ke masa lalu. Saat itu akhirnya Jongwoo bertanding tinju dengan Yoko. Dalam pertandingan itu, Jongwoo berusaha melawan Yoko dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah bertanding cukup lama dan beberapa kali mengalami pukulan dari Yoko, Jongwoo tetap berusaha bertahan. Di sisi lain, Ayong menemukan hadiah dari Jongwoo di dalam lokernya. Kemudian Ayong pun datang ke pertandingan dengan memakai ikat rambut hadiah dari Jongwoo untuk melihat pertandingan kekasihnya. Melihat Ayong berada di sana, Jongwoo menjadi semakin semangat melawan Yoko. Walau sempat ambruk berkali-kali, namun ia tetap bangkit dan terus bertahan hingga akhirnya berhasil meninju Yoko. Oke Yorobun, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah cinta mereka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.